Dalam sejarah panjang ketiga agama samawi, peristiwa penyaliban menjadi titik perbedaan yang sangat besar antara keyakinan umat Kristen, Islam, dan Yahudi. Ketiganya mengakui keberadaan Isa Al-Masih atau Yesus, namun mereka berbeda secara mendasar dalam memahami siapa yang disalib dan apa makna dari peristiwa itu. Umat Kristen meyakini bahwa yang disalib adalah Yesus Kristus, putra Maryam, yang dianggap sebagai anak Tuhan dan penebus dosa manusia. Dalam pandangan mereka, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia dan kemudian bangkit dari kematian pada hari ketiga. Keyakinan inilah yang menjadi inti dari ajaran Kristen, karena bagi mereka, tanpa salib tidak ada keselamatan. Namun dalam Islam, pandangan tentang penyaliban sama sekali berbeda. Al-Quran dengan tegas menolak anggapan bahwa Isa bin Maryam disalib. Allah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 157 bahwa kaum Yahudi berkata, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Artinya Allah membuat seseorang yang wajahnya mirip dengan Isa, sehingga orang itu yang ditangkap dan disalib. Sedangkan Isa diangkat oleh Allah ke langit. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Ats-Tabari, dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa orang yang diserupakan itu adalah salah satu dari murid Isa yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Dialah yang menyerahkan Isa kepada para pendeta Yahudi untuk dibunuh. Maka Allah mengubah wajah Yudas menjadi seperti wajah Isa, dan dialah yang akhirnya disalib di hadapan orang banyak. Inilah sebabnya umat Islam meyakini bahwa Isa tidak mati dan tidak disalib, melainkan diangkat ke langit dan akan turun kembali di akhir zaman sebagai tanda besar hari kiamat. Namun bagi bangsa Yahudi, pandangan mereka tentang sosok yang disalib berbeda dari keduanya. Dalam keyakinan Yahudi, Yesus bukanlah seorang nabi, bukan pula seorang utusan Tuhan, melainkan seorang manusia yang dianggap menyesatkan bangsa Israel. Dalam literatur Yahudi klasik, khususnya dalam Talmud dan beberapa naskah rabbinik, disebutkan bahwa Yesus atau Yeshu dianggap sebagai seorang penyihir dan penyesat yang mengaku sebagai Mesias, padahal tidak memenuhi tanda-tanda Mesias yang dijanjikan dalam kitab Taurat. Oleh sebab itu, mereka tidak melihat peristiwa penyaliban sebagai penebusan dosa atau sebagai kesalahan besar, melainkan sebagai hukuman yang pantas bagi seseorang yang dianggap murtad dan menyesatkan umat. Dalam pandangan ini, Yesus adalah sosok yang harus dihukum mati karena ajarannya dianggap menghina hukum Taurat dan mengancam tatanan keagamaan yang mereka pegang. Para ulama Islam yang meneliti kisah ini menjelaskan bahwa perbedaan pandangan antara Islam, Kristen, dan Yahudi muncul karena perbedaan sumber wahyu dan pemahaman terhadap sejarah para nabi. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Jawab Asy-Syahih, Yahudi pada masa itu telah menolak Isa sebagai Rasul yang diutus Allah kepada mereka. Mereka menuduhnya sebagai pembohong karena Isa membawa risalah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan mereka. Maka mereka bersekongkol dengan penguasa Romawi untuk membunuhnya. Akan tetapi Allah menolak keinginan mereka dengan mengangkat Isa ke langit dan menjadikan orang yang berkhianat diserupakan dengannya. Oleh karena itu, yang disalib sebenarnya bukanlah Isa, melainkan orang yang diserupakan dengannya. Pandangan ini juga diperkuat oleh tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengatakan bahwa penyamaran itu adalah bentuk keadilan Allah karena orang yang berkhianat terhadap Nabi justru dihukum dengan cara yang direncanakannya sendiri. Sementara itu, Yahudi hingga kini tidak mengakui bahwa yang mereka salib itu adalah Nabi Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah menyelamatkan Isa atau bahwa dia diangkat ke langit. Dalam sumber Yahudi kuno, mereka menulis bahwa Yesus dihukum mati karena melanggar hukum Sabat
dan karena mengajak orang Israel menyembah dirinya. Tuduhan ini tentu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran, Isa berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Ia juga menolak disembah dan menegaskan bahwa ibadah hanya milik Allah semata. Dengan demikian, Islam memuliakan Isa sebagai nabi yang suci dan terjaga dari kesalahan, sedangkan Yahudi memandangnya sebagai penyesat yang pantas mati. Para ulama juga menyoroti bahwa tuduhan Yahudi terhadap Isa bukan hanya persoalan pribadi, melainkan bagian dari kebencian mereka terhadap para nabi sebelumnya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka telah membunuh banyak nabi tanpa alasan yang benar. Oleh karena itu, keinginan mereka untuk membunuh Isa hanyalah kelanjutan dari sikap keras kepala dan penolakan terhadap wahyu yang datang dari Allah. Namun Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Dia tidak membiarkan nabi yang dicintainya dibunuh oleh kaum yang durhaka, melainkan mengangkatnya dan menjanjikan bahwa Isa akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman. Dalam pandangan para mufasir, kisah penyelamatan Isa adalah tanda dari kekuasaan Allah yang mutlak atas kehidupan dan kematian. Tidak ada satupun manusia yang dapat membunuh nabi kecuali dengan izinnya. Ketika kaum Yahudi berbangga dengan ucapan bahwa mereka telah membunuh Isa, Allah membantah dengan kalimat yang sangat tegas. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Kalimat ini menunjukkan bahwa penyaliban hanyalah ilusi bagi orang-orang yang kafir, sementara hakikatnya Isa diselamatkan. Bagi umat Islam, hal ini menegaskan dua hal penting. Pertama, bahwa Allah melindungi nabi-nabinya dari kehinaan dan pembunuhan, dan kedua, bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh apa yang tampak di mata manusia, melainkan oleh apa yang ditetapkan Allah. Sedangkan bagi Yahudi, peristiwa itu tidak memiliki makna spiritual seperti yang dipahami Kristen. Bagi mereka itu hanyalah pelaksanaan hukum bagi seorang yang dianggap bersalah. Dalam literatur, mereka tidak ditemukan unsur penebusan dosa, kebangkitan, atau pengangkatan ke langit. Mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa yang mengaku nabi dan akhirnya mati karena hukum. Para ulama menilai bahwa pandangan Yahudi ini justru membuktikan bahwa mereka tidak mengenal Isa sebagaimana mestinya. Mereka menolak kebenaran yang datang melalui mukjizat-mukjizatnya. Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan penderita lepra dengan izin Allah, namun semua itu tidak cukup untuk melunakkan hati mereka. Bahkan mereka menuduhnya melakukan sihir. Inilah kebutaan hati yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai sifat kaum yang dilaknat karena menolak kebenaran setelah melihat bukti nyata. Dari sini terlihat bahwa tiga agama besar memiliki narasi yang berbeda tentang satu peristiwa yang sama. Dalam Kristen, penyaliban adalah inti keselamatan. Dalam Islam, penyaliban adalah tipu daya manusia yang dibatalkan oleh kehendak Allah. Dalam Yahudi, penyaliban adalah hukuman atas seorang yang dianggap murtad. Namun di antara ketiganya, hanya Islam yang menempatkan Isa pada posisi yang mulia tanpa menuhankannya dan tanpa menistakannya. Ia adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel untuk meluruskan penyimpangan mereka dan mempersiapkan kedatangan nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isa membawa risalah tauhid yang sama seperti para nabi sebelumnya. Para ulama menegaskan bahwa hikmah dari penyelamatan Isa adalah untuk menegaskan bahwa kebenaran akan selalu dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Isa tidak mati, melainkan diangkat dan akan kembali ketika dunia penuh dengan kezaliman. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menegakkan syariat Allah di muka bumi. Maka kepercayaan Kristen tentang penyaliban akan terbantahkan ketika Isa sendiri turun
dan menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Adapun bagi Yahudi yang menolak Isa, mereka akan melihat bahwa yang dahulu mereka anggap penyesat ternyata adalah Nabi Allah yang benar. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, peristiwa penyaliban bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan hakikat atas kebohongan. Allah menghinakan musuh Isa dengan menjadikan mereka yakin telah membunuhnya, padahal yang mereka salib hanyalah orang yang diserupakan dengannya. Maka bagi Islam, yang disalib bukanlah Isa bin Maryam, melainkan Yudas yang berkhianat. Sedangkan bagi Kristen, yang disalib adalah Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Dan bagi Yahudi, yang disalib adalah seorang manusia yang dianggap pendusta dan penyihir, bukan nabi dan bukan penebus. Perbedaan ini menggambarkan bagaimana satu peristiwa bisa dipahami secara sangat berbeda tergantung pada sumber keyakinan masing-masing. Namun bagi umat Islam, kebenaran yang datang dari wahyu Allah tidak pernah berubah, dan Isa bin Maryam tetaplah seorang nabi mulia yang diangkat ke langit dan akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan kebenaran yang selama ini disalahpahami manusia. Pandangan para ulama terhadap persepsi Yahudi mengenai sosok yang disalib terus menjadi bahan pembahasan mendalam sepanjang sejarah Islam. Sebagian besar ulama klasik menilai bahwa ketidaktahuan dan penolakan bangsa Yahudi terhadap hakikat Isa bin Maryam bukan semata karena kebencian pribadi, tetapi karena penyakit hati yang telah mengakar sejak mereka menolak ajaran para nabi sebelumnya. Dalam catatan tafsir, banyak disebut bahwa kaum Yahudi tidak hanya menolak Isa, tetapi juga menolak sebagian besar risalah kenabian yang datang sebelum beliau. Mereka menolak setiap utusan yang tidak sesuai dengan kepentingan duniawi dan kedudukan sosial mereka di tengah masyarakat. Menurut Al-Imam Al-Baghdadi dalam karyanya yang membahas perbandingan antara agama samawi, kaum Yahudi menganggap bahwa Yesus hanyalah seorang guru yang gagal membawa pembaruan dalam hukum Taurat. Mereka tidak melihatnya sebagai utusan Tuhan karena ajarannya dinilai mengancam kekuasaan para rabi. Dalam pandangan mereka, tidak ada wahyu baru setelah Nabi Musa. Mereka menolak kemungkinan datangnya nabi lain, kecuali yang berasal dari garis keturunan tertentu yang sesuai dengan tafsir mereka sendiri terhadap Taurat. Isa bin Maryam lahir dari Bani Israel, namun tanpa ayah, dan mengajarkan kelembutan serta kasih sayang yang menembus batas hukum lahiriah. Ajaran ini dianggap berbahaya oleh para pemuka agama yang terbiasa dengan tafsir kaku atas syariat Musa. Sebagian ulama Islam seperti Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa menjelaskan bahwa sikap Yahudi terhadap Isa adalah bentuk ujian dari Allah. Mereka diuji untuk menerima seorang nabi yang datang dengan mukjizat yang nyata, namun tidak sesuai dengan harapan mereka. Isa mengajarkan bahwa kerajaan Allah bukan kerajaan dunia, melainkan kerajaan iman di hati manusia. Namun, kaum Yahudi saat itu lebih mengharapkan seorang Mesias politik yang akan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud dan menaklukkan bangsa Romawi. Ketika Isa tidak menuruti keinginan mereka dan malah menyeru kepada ibadah dan pengampunan dosa melalui tobat, mereka pun menuduhnya sebagai nabi palsu. Dari sinilah muncul kebencian yang memuncak hingga mereka meminta bantuan Romawi untuk menangkapnya. Ulama seperti Al-Qurtubi juga menyinggung bahwa dalam sejarah, para penguasa Yahudi selalu takut kehilangan pengaruh di mata masyarakat. Maka setiap kali muncul nabi baru dengan ajaran yang lebih murni, mereka berusaha menyingkirkannya. Inilah pola yang berulang sejak zaman Nabi Zakaria dan Yahya hingga kepada Isa. Dengan demikian, penolakan mereka terhadap Isa bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, tetapi karena mereka takut kehilangan kekuasaan dan kedudukan. Bagi umat Yahudi, sosok yang disalib dalam catatan mereka tidak memiliki makna spiritual. Tidak ada konsep pengampunan dosa melalui kematian seseorang.
Hukum Taurat bagi mereka menekankan tanggung jawab pribadi. Maka bagi mereka, seorang yang mati di tiang gantungan atau kayu salib dianggap telah terkena kutukan Tuhan sebagaimana disebut dalam kitab Ulangan. Oleh sebab itu, dalam keyakinan Yahudi, penyaliban bukan peristiwa mulia tetapi kehinaan. Mereka tidak menyadari bahwa Allah telah menggagalkan rencana mereka dan menjadikan peristiwa itu justru memperlihatkan kemuliaan Isa di hadapan seluruh umat manusia. Para ulama juga menilai bahwa Allah menampakkan wajah Isa pada Yudas bukan hanya untuk menyelamatkan nabinya, tetapi juga untuk memperlihatkan bahwa tipu daya manusia tidak akan pernah mengalahkan kehendak ilahi. Yudas yang berkhianat kepada Nabi mendapatkan hukuman yang paling setimpal. Ia mati dengan cara yang ia rencanakan untuk orang lain. Kisah ini dijadikan pelajaran besar oleh para ulama, bahwa pengkhianatan terhadap para nabi selalu berakhir dengan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Sementara itu, pandangan Yahudi yang menolak Isa sebagai nabi membuat mereka terjebak dalam kebingungan sejarah. Mereka tidak memiliki kesepakatan di antara sesama rabbi mengenai identitas Yesus. Ada yang menyebutnya sebagai guru sesat dari Nazaret, ada yang menyebutnya sebagai penyihir dari Mesir. Bahkan ada yang meragukan bahwa peristiwa penyaliban benar-benar terjadi sebagaimana dikisahkan dalam Injil. Kerancuan ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki sumber yang pasti, karena wahyu mereka telah banyak mengalami perubahan dan penambahan dari tangan manusia. Dalam pandangan ulama Islam, Yahudi telah kehilangan cahaya petunjuk karena menolak wahyu terakhir yang datang melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap menanti seorang Mesias yang menurut keyakinan mereka belum datang. Padahal Nabi Muhammad telah datang membawa risalah yang menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya, termasuk Musa dan Isa. Jika mereka mau beriman, niscaya akan memahami bahwa Isa adalah nabi mulia yang akan kembali di akhir zaman, bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai saksi atas kebenaran Islam. Sebagian mufasir seperti Al-Alusi menambahkan bahwa penyaliban menjadi ujian besar yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang kufur. Bagi umat Islam, kebenaran tidak diukur dari apa yang tampak, melainkan dari wahyu Allah yang tidak mungkin salah. Isa diangkat ke langit secara hidup dan akan turun kembali. Tetapi bagi Yahudi, mereka merasa telah berhasil menyalib seseorang yang mereka benci dan menganggapnya sebagai kemenangan besar. Padahal mereka justru telah terjerumus ke dalam tipu daya sendiri. Dalam sejarah selanjutnya, umat Yahudi hidup dengan kebanggaan semu atas peristiwa itu. Mereka tidak tahu bahwa penyaliban yang mereka yakini justru menjadi sumber keyakinan umat Kristen dan memperluas pengaruh ajaran Isa di seluruh dunia. Umat Kristen menjadikan salib sebagai simbol kemenangan dan kasih Tuhan. Dengan demikian, tanpa mereka sadari, kaum Yahudi telah membuka jalan bagi penyebaran ajaran yang mereka tolak. Para ulama Islam menafsirkan hal ini sebagai bagian dari sunnatullah, bahwa ketika manusia merencanakan keburukan terhadap kebenaran, Allah justru menjadikan rencana itu sarana untuk meninggikan nama para nabinya. Bagi umat Islam, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Isa masih hidup dan berada di sisi Allah. Ia tidak disalib dan tidak mati, melainkan diangkat dalam keadaan mulia. Semua yang berusaha memadamkan cahaya kenabian akan binasa, sementara kebenaran akan tetap bersinar hingga akhir zaman. Saat Isa kembali ke bumi nanti, semua kebohongan akan terbongkar. Orang Yahudi yang dahulu menolak dan menuduhnya, serta orang Kristen yang menuhankannya, semuanya akan mengetahui kebenaran bahwa Isa hanyalah hamba dan Rasul Allah yang menyeru kepada tauhid. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ketika Isa turun kembali, ia akan memerangi Dajjal, menegakkan keadilan, dan menghapus simbol penyaliban yang selama ini disalahartikan.
Ia akan menghapus salib sebagai tanda bahwa ia tidak pernah mati di atasnya, dan ia akan membenarkan risalah Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Pada saat itulah kebenaran akan menjadi jelas bagi seluruh manusia, dan umat Yahudi yang dahulu menolak akan menyadari bahwa mereka telah salah memahami utusan Tuhan. Para ulama menegaskan bahwa sikap Yahudi terhadap Isa adalah cerminan hati yang tertutup. Mereka melihat mukjizat dengan mata, tetapi tidak dengan hati. Allah berfirman bahwa mereka dilaknat karena kekerasan hati dan karena menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Dalam pandangan spiritual Islam, inilah bentuk kebutaan yang paling berbahaya, yaitu ketika seseorang tahu kebenaran namun enggan menerimanya karena sombong. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam pandangan Yahudi, sosok yang disalib tidak memiliki kedudukan suci. Mereka tidak menunggu kebangkitan atau pengampunan dari peristiwa itu. Mereka hanya melihatnya sebagai hukuman biasa. Berbeda dengan pandangan Kristen yang menuhankan Yesus, dan berbeda pula dengan Islam yang menegaskan bahwa Isa diselamatkan dan akan kembali. Tiga pandangan ini menggambarkan tiga arah pemikiran yang saling bertolak belakang, namun Islam berdiri di tengah sebagai jalan kebenaran yang menjelaskan semua kekeliruan yang telah menyesatkan dua kelompok sebelumnya. Akhirnya, bagi para ulama, peristiwa penyaliban menjadi bukti nyata bahwa sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, tetapi juga cermin dari keimanan dan pandangan terhadap kebenaran. Apa yang dianggap kemenangan oleh manusia bisa jadi merupakan kehinaan di sisi Allah, dan apa yang tampak sebagai kekalahan justru merupakan bentuk kemenangan yang hakiki. Isa bin Maryam tetap hidup dan mulia, sementara mereka yang menolak dan menzaliminya akan menanggung akibatnya. Ketika kebenaran itu kelak terungkap, barulah manusia menyadari bahwa yang benar adalah firman Allah, dan bahwa Isa tidak disalib, melainkan diselamatkan sebagai tanda kasih dan kuasa Tuhan atas segala sesuatu.